Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Fatihudin. Mungkin ini pertemuan kita yang pertama kali di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKWU. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, pertemuan kita kali ini, pertemuan yang pertama, itu membahas tentang PKWU, prakarya dan kewirausahaan. Kita tidak acuan kita tidak LKS saja, tetapi nanti kita juga memiliki banyak praktek, entah membuat barang-barang atau yang lainnya. Lah, berhubung ini pertemuan kita yang pertama kali, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PKWU, apa itu prakarya dan apa itu kewirausahaan. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prakarya terlebih dahulu. Apa itu prakarya? Prakarya itu menurut bahasa berasal dari dua kata. Yang pertama pra dan juga karya. Apa itu pra? Pra itu artinya belum. Dan yang kedua adalah karya, yang artinya hasil kerja. Itu pengertian prakarya menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, prakarya adalah suatu keterampilan atau keahlian ataupun hasil tangan atau karya tangan yang belum jadi dengan mengolah limbah atau barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga bisa digunakan untuk semua orang ataupun diri kita sendiri, dan barang yang digunakan terjangkau. Saya ulangi lagi, prakarya berasal dari dua kata, pra dan karya. Pra artinya belum, karya artinya hasil kerja. Sedangkan menurut istilah, prakarya adalah suatu keterampilan atau keahlian yang belum jadi dengan mengolah limbah atau barang bekas menjadi suatu barang yang bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain, serta barang yang digunakan terjangkau. Itu sedikit pengertian tentang prakarya. Lah, di sini jenis-jenis prakarya itu ada tiga, Rek. Jenis-jenis prakarya itu ada tiga. Yang pertama, kerajinan. Yang kedua, pengolahan. Yang ketiga, budidaya. Nah, berhubung kita di sini berada di sebuah lembaga madrasah, kita akan membahas tentang kerajinan saja, nggak membahas tentang pengolahan ataupun budidaya. Ada juga namanya rekayasa. Tapi berhubung di sini kita di sekolah, saya akan menjelaskan tentang kerajinan. Nah, apa yang dimaksud kerajinan itu? Kerajinan adalah sebuah karya hasil tangan seseorang yang bisa bernilai tinggi, bisa dimanfaatkan orang lain. Contohnya apa, Rek? Membuat dari barang bekas, bisa tempat sampah, bisa tempat pensil, rak-rak buku dari kardus, dari botol bekas juga ada. Masih banyak lagi kerajinan-kerajinan dari barang bekas yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan kembali, kita daur ulang. Nah, itu jenis-jenisnya prakarya. Jadi jenis prakarya itu ada tiga ya tadi ya. Kerajinan, pengolahan, dan budidaya. Tapi kita akan membahas tentang kerajinan. Nah, terus yang kedua, yaitu tentang kewirausahaan. Apa itu, Rek, kewirausahaan? Kewirausahaan adalah, kalau menurut bahasa, berasal dari dua kata juga. Yang pertama berasal dari kata wira. Apa itu artinya wira? Wira artinya pejuang dan pemberani. Itu artinya wira. Yang kedua adalah usaha. Apa itu usaha, Pak? Usaha adalah suatu kegiatan. Suatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Jadi itu kewirausahaan menurut bahasa berasal dari dua kata, wira dan usaha. Nah, sedangkan menurut istilah, kewirausahaan adalah suatu kegiatan atau suatu proses yang dilakukan seseorang dengan memiliki kemampuan ide-ide kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan mampu mengembangkannya, serta berani mengambil resiko. Diingat-ingat, pokoknya kewirausahaan itu pasti ada kata-kata menciptakan sesuatu yang baru dan berani mengambil resiko. Itu intinya tentang kewirausahaan. Saya ulangi lagi biar kalian paham, biar kalian jelas. Kewirausahaan menurut bahasa berasal dari dua kata, Rek. Diingat-ingat ya. Apa yang dua kata? Wira dan usaha. Wira artinya pejuang dan pemberani. Yang kedua,
yang kedua, maksud saya yang istilah adalah suatu usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan memiliki kemampuan ide-ide kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru. Maksudnya entah menciptakan produk atau barang gitu ya. Serta mampu mengembangkannya dan berani mengambil resiko. Nah, itu yang disebut dengan kewirausahaan. Di sini kalian harus paham apa itu pengertian kewirausahaan secara bahasa maupun secara istilah. Nah, sekarang saya tanya, pelaku wirausaha itu disebut apa? Kira-kira. Pelaku wirausaha. Baik, jawabannya pelaku wirausaha disebut dengan wirausahawan. Perhatikan baik-baik, pelaku wirausaha disebut dengan wirausahawan. Bedakan Nurek ya, wirausaha dan wirausahawan. Wirausaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan orang yang melakukan itu disebut dengan wirausahawan. Saya ulangi lagi, pelaku wirausaha itu disebut dengan wirausahawan. Wirausaha dan kewirausahaan itu sama saja. Artinya sama-sama sebuah usaha atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam bahasa Inggris, wirausaha disebut dengan entrepreneurship. Pernah dengar? Entrepreneurship. Entrepreneurship itu kewirausahaannya. Itu wirausahanya. Lah, sedangkan wirausahawan disebut dengan entrepreneur. Disebut dengan entrepreneur. Perhatikan baik-baik. Kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan memunculkan ide-ide kreatifnya dan mampu mengembangkannya. Itu yang kewirausahaan. Nah, pelakunya atau orangnya yang melakukan wirausaha atau yang berdagang intinya, atau yang berdagang itu disebut dengan wirausahawan. Seperti itu. Nah, terus di sini ada 4 sifat, Rek. Ada 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Ini wajib harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Wajibnya apa? Karena kalau seorang wirausahawan tidak memiliki hal 4 tersebut, saya yakin usahanya pasti akan gagal 100%. Ya mungkin tidak gagal 100% ya. Ya ada ya sedikit-sedikit lah. Entah hanya 30%, tapi cuma dominan tok, Rek. Cuma dominan saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya, 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama adalah inovatif dan kreatif. Inovatif dan kreatif. Apa itu inovatif dan kreatif? Inovatif dan kreatif maksudnya di situ seorang wirausahawan itu harus mempunyai ide-ide kreatif, inovatif. Maksudnya apa ya? Setiap mau mengembangkan atau setiap mau berwirausaha, dia itu memiliki pemikiran, oh, aku akan membuat ini. Aku akan membuat barang dagangan ini yang sekiranya ini pasarannya sangat menguntungkan bagi diri kita. Seperti itu. Intinya inovatif dan kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru. Nah, seorang wirausahawan harus bisa menciptakan sesuatu yang baru agar bisa menarik minat masyarakat, Rek. Agar bisa menarik minat masyarakat. Oh, kira-kira orang ini kayaknya suka kalau saya buat barang dagangan seperti ini. Saya membuat produk ini. Jadi itu harus memiliki ide-ide yang bagus. Itu ya. Terus yang kedua yaitu pola pikir terhadap orientasi di masa depan. Apa maksudnya pola pikir terhadap orientasi di masa depan? Maksudnya setiap wirausahawan itu harus sudah memiliki pandangan ke depan, Rek. Sudah harus memiliki tujuan. Oh, nanti ke depannya aku harus jualan ini ya. Kira-kira orang yang dibutuhkan sekarang itu jualannya seperti ini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki tujuan, harus memiliki pandangan yang pasti bahwasanya usaha apa yang sekiranya dibutuhkan orang-orang saat ini. Ya tidak hanya usaha, tapi juga dari produknya kalian, dari produknya sampean, apa yang akan sampean jual. Kira-kira nanti manfaatnya gimana bagi masyarakat, menarik enggak untuk masyarakat, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pola pikir terhadap orientasi di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu pantang menyerah dan optimis. Apa yang dimaksud dengan pantang menyerah dan optimis? Dalam berwirausaha, seorang wirausahawan harus berani mengambil resiko.
Di situ intinya. Soal tentang pantang menyerah dan optimis. Jadi dalam berwirausaha, kita sebagai seorang wirausahawan itu tidak boleh pesimis. Duh, gini contohnya. Seumpama ada yang kepingin jualan. Lah, sebelum jualan dia sudah berpikiran, aduh, aku nanti untung berapa ya? Kira-kira laku nggak ya? Orang-orang mau beli nggak ya? Lah, itu yang dimaksud dengan pantang menyerah dan optimis. Sebelum kita memulai suatu usaha, jangan pesimis terlebih dahulu. Jangan pesimis terlebih dahulu. Nah, kita harus memiliki semangat dalam berwirausaha, semangat dalam berbisnis. Yakin pasti kita akan bisa menghasilkan sesuatu sesuatu produk ataupun sesuatu barang yang bisa bermanfaat. Jangan hanya memikirkan untung saja, oh aku kepingin laba yang besar banget, kepingin laba segini, aku nanti pingin beli ini, pingin beli itu. Jangan. Saya yakin kalau sampean pemikirannya cuma laba tok, pasti saya yakin usahanya akan gagal 100% malahan. Saya yakin kalau sampean hanya memikirkan itu saja. Lah, intinya dalam berwirausaha, seorang wirausahawan itu harus berani mengambil resiko. Itu yang terakhir, yaitu good management. Apa good management? Seorang wirausahawan itu harus pandai, harus pintar dalam mengatur keuangan, mengatur waktu, letak dalam berwirausaha. Itu letak untuk yang berwirausaha offline ya, maksudnya letaknya harus strategis. Ketika jualan ini, oh saya harus jualan ini, ada saingannya, kita harus pandai lagi, entah letaknya, entah barang dagangannya, seperti itu. Tadi ya, yang awal sudah saya jelaskan bahwasanya good management sebagai wirausahawan kita harus pandai mengatur keuangan, mengatur waktu, letak, dan juga pun barang yang akan kita jual atau produk yang akan kita jual. Di situ itu sedikit penjelasan tentang prakarya dan kewirausahaan. Lah, empat sifat wajib harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Karena kalau dari salah satunya pasti tidak akan pasti ada sedikit kendala-kendalanya kalau pasti dilewati. Nah, penjelasan saya itu kan tidak berurutan. Nah, rencana saya ingin membuat permainan tebak dengan sampean kira-kira apa poin yang pertama harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Berhubung kita belajarnya daring, saya akan menjelaskan langsung. Yang pertama, 4 sifat sesuai urutannya, berdasarkan urutan. Yang pertama, harus memiliki semangat dalam berwirausaha. Yang pertama tadi, pantang menyerah dan juga optimis. Itu yang harus dimiliki. Yang kedua, harus inovatif dan kreatif. Lah, yang ketiga itu pola pikir kita terhadap orientasi di masa depan. Dan yang keempat adalah good management. Jadi kita harus pandai mengatur waktu dan juga itu urutannya. Lah, intinya untuk perbedaannya prakarya dan kewirausahaan adalah prakarya itu atau karya itu suatu barangnya atau suatu produknya. Nah, sedangkan kewirausahaan itu adalah usahanya seseorang dalam melakukan bisnis atau dalam berentrepreneurshiip, seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ya. Terima kasih atas waktunya kalian untuk melihat video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saya juga, bagi kalian, bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.